Bismillahirrahmanirrahim. Gubernur Maluku memberi perhatian serius di bulan puasa. Jadi orang Islam ini siang dontar makan tapi malam udah makan banyak. Uang tarada tapi baju baru banyak. Keadaan seperti ini bisa menimbulkan inflasi. Bapak Gubernur perintahkan ini harus dipantau ke 11 kabupaten kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil habil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Urang Surau. Semoga kita senantiasa dalam hidayah serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, untuk memulai reaksi kita pada pertemuan kali ini, kita akan berpatokan dengan video yang telah kita tampilkan di awal tadi, di mana di sana ada seorang wakil gubernur, yakni Abdullah Fanad. Beliau ini mengatakan dan menyebutkan sebuah statement yang sekarang lagi viral, ya, tentunya terutama di masyarakat Maluku sana, tentang ucapannya yang mengatakan bahwasanya penyebab inflasi yang terjadi diantaranya disebabkan oleh umat muslim yang berpuasa, yang mana siang harinya mereka berpuasa tetapi malamnya mereka makan banyak. Kemudian mereka juga tidak memiliki uang tetapi membeli baju ketika lebaran dalam jumlah yang besar. Seperti itu kira-kira apa yang beliau sampaikan. Nah, sehingga apa yang dia sampaikan ini menyinggung, menimbulkan kritikan dari masyarakat, terutama bagi masyarakat Maluku. Dengan ucapan seperti ini, tentunya ini asing dan janggal didengar oleh telinga kaum muslimin. Masa iya karena gara-gara umat muslim berpuasa kemudian malamnya mereka makan, itu menyebabkan inflasi? Ungkapan dan ucapan seperti ini kedengarannya agak ganjil. Bukankah puasa itu sudah berlangsung lama sebetulnya? Sudah berapa tahun kita hidup di negara ini, belum ada statement yang mengatakan bahwa puasa orang muslim itu bisa menyebabkan inflasi. Baru kali ini kita dengar. Apakah memang ada teori ekonomi yang menjelaskan tentang hal itu? Kita tahu bahwasanya penyebab inflasi itu banyak sekali. Ya, diantaranya ketika permintaan banyak sementara kapasitas jasa tidak sesuai dengan permintaan, itu juga bisa menyebabkan inflasi. Kemudian uang beredar di tengah masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan, itu juga bisa menyebabkan inflasi. Dan bahkan defisit anggaran dasar dan rumah tangga di sebuah daerah itu juga bisa menyebabkan inflasi. Jangan-jangan kondisi keuangan pemerintahan Maluku sana sekarang itu lagi defisit, sehingga terjadilah inflasi. Sehingga apa yang mereka sampaikan seolah-olah ketika masyarakat muslim, kaum muslimin berpuasa, inilah salah satu penyebab inflasi. Saya rasa ini hanyalah bentuk kambing hitam saja, ya. Karena puasa ini sudah berlangsung sekian lama, baru hari ini kita dengar istilah-istilah yang agak janggal seperti ini. Janggal rasanya kalau penyebabnya adalah umat Islam, gara-gara mereka hanya siangnya puasa, kemudian mereka malamnya berbuka dan makan. Kita tahu bahwasanya umat Islam makan itu tidaklah seperti yang mereka gambarkan. Tidaklah seperti apa yang mereka kirakan. Karena puasa itu sendiri mendidik kaum muslimin untuk lebih berhemat. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi beliau ini adalah seorang wakil gubernur, tentu beliau ini merupakan pejabat pemerintahan, kemudian beliau ini merupakan public figure, kemudian beliau ini merupakan pejabat publik. Tentunya apa yang beliau sampaikan, apapun tidak tanduk dari beliau ini diperhatikan oleh masyarakat. Maka hendaklah memilih kata-kata yang tepat, tindakan yang tepat, sehingga tidak menyinggung perasaan masyarakat dan kaum muslimin. Apalagi kondisi dan suasana kita sekarang ini adalah dalam suasana ibadah Ramadan, ibadah puasa. Tentunya segala hal yang keluar tindak tanduk kita itu mestilah diperhatikan.
Bukankah Rasulullah SAW telah mewanti-wanti dan telah menjelaskan kepada kita semua kaum muslimin, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik, ataupun kalau tidak bisa lebih baik diam. Itu lebih selamat ya, ketimbang nanti kita bisa menyinggung perasaan orang lain. Apalagi sekarang ini kita lagi dalam suasana ibadah di bulan Ramadan. Tentunya apa yang kita ucapkan senantiasa kita perhatikan. Apalagi kita sebagai pejabat publik, ini mesti lebih diperhatikan. Hendaknya apa yang keluar dari mulut kita, apa yang menjadi tindak tanduk kita, itu menyejukkan umat, menyejukkan suasana umat dan masyarakat. Bukan malah menimbulkan komentar yang banyak, bukan malah menimbulkan kontroversial di tengah masyarakat, bukan malah menimbulkan komentar-komentar negatif di tengah masyarakat. Seharusnya kita hadir sebagai peredam, penyejuk bagi suasana ketika kita lagi beribadah. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan apa yang dilontarkan oleh Abdullah Fanad ini, wakil gubernur ini, karena menimbulkan polemik di masyarakat, menimbulkan kontroversial di masyarakat, dengan banyaknya kritikan yang masuk kepada beliau, akhirnya beliau meminta maaf sebagai berikut. Saya minta kita semua agar memahami pernyataan itu jangan sepotong-sepotong. Jadi tema utamanya sebenarnya adalah inflasi. Kalau bicara soal kita orang Islam siang berpuasa tapi malam makan banyak, itu sebenarnya sebuah percontohan. Tapi kalau misalnya itu dianggap salah, ya nggak apa-apa. Masih dalam bulan suci Ramadan, saya minta maaf kepada orang Muslim kalau misalnya itu melukai. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ambil sebuah kesimpulan ya, bahwasanya apapun yang kita lakukan termasuk ucapan, karena ucapan ini bisa meninggikan derajat seseorang dan juga bisa merendahkan derajat seseorang, karena memang mulut ini sangatlah tajam. Maka ada sebuah ungkapan, mulutmu adalah harimaumu. Jika pedang melukai tubuh, masih kan ada harapan sembuh. Tetapi jika lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Begitulah besarnya resiko sebuah ucapan. Maka mestilah hati-hati dengan apa yang kita sampaikan, ya, karena khawatir nanti bisa melukai perasaan orang lain. Apalagi dalam suasana Ramadan ini, mesti kita tahan akan hal itu. Bukankah Ramadan itu mendidik kita untuk menahan hawa nafsu? Di antaranya adalah ketika ucapan kita yang mana bisa menyinggung orang lain, yang bisa menimbulkan kontra di masyarakat lain, kemudian yang menimbulkan isu sara, maka hal ini mesti kita perhatikan. Kita hadir, apalagi sebagai pejabat publik, maka hadirlah sebagai penyejuk di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين